Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah genetika pada pertemuan yang kedua ya. Sesuai timeline perkuliahan yang sudah Bu Lilin berikan di awal pertemuan kemarin di saat kontrak perkuliahan, hari ini kita akan belajar tentang basics of genetics. Apa itu? Dasar-dasar genetika ya. Hari ini kita akan belajar dasar-dasar genetika sebagai pengantar dari keseluruhan materi pada mata kuliah genetika dalam satu semester. Nah, sebelum Ibu mulai perkuliahannya, Bu Lilin mau tanya dulu nih. Nah, dalam satu keluarga ya biasanya anak itu biasanya kan punya kemiripan sifat dengan bapak dan ibunya, baik sifat fisik maupun sifat psikis ya, sifat fisik yang tampak ataupun karakter. Nah, dan juga misalnya nih anak ayam selalu juga punya kemiripan fisik dengan induknya atau induk ayamnya gitu ya, orang tuanya si ayam itu. Nah, adik-adik pernah terpikir nggak ya, misalnya gini, kenapa ya setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya gitu ya, anak yang dilahirkan oleh manusia sebelumnya itu lahirnya kok ya sebagai manusia gitu, nggak lahir sebagai ayam? Atau kenapa kalau manusia yang lahir itu kok kakinya dua di bawah, tangannya dua di samping kanan kiri, telinganya samping kanan kiri, bentuknya seperti itu? Pernah nggak terpikir seperti itu? Kenapa kok manusia itu lahir telinganya nggak hadap ke atas kanan kiri dua kayak kucing atau kelinci? Kok telinganya ke samping kanan kiri? Ayam juga. Paling kalau ditanya jawabannya gini, kenapa kok bisa seperti itu? Karena gen, Bu. Karena gennya manusia ya. Nah, tapi adik-adik pernah nggak terpikir bagaimana gen itu bisa menentukan sifat dari manusia itu atau dari makhluk hidup gitu? Bagaimana gen itu bisa mengatur, oh kalau dia manusia, gennya manusia, nanti kalau lahir anak ini kakinya dua di bawah, telinganya di samping kanan kiri, hidungnya di tengah. Kalau dia ayam, berarti dia mulutnya bentuknya seperti paruh, tubuhnya tertutup oleh bulu gitu. Pernah nggak terpikir gimana gen kok bisa seperti itu? Nah, pada mata kuliah genetika ini, khususnya di bab dasar-dasar genetik, kita akan belajar bagaimana gen-gen itu membawa sifat dari induk atau parentalnya ya, atau orang tua kepada keturunannya, sehingga manusia itu kalau dia mau punya keturunan yang dihasilkan itu juga sama-sama spesies manusia. Ayam juga gitu, kelinci juga gitu, sehingga keturunan dari makhluk hidup sebelumnya itu akan mempunyai sifat yang sama dengan makhluk hidup sebelumnya melalui gen ya. Pada pembelajaran hari ini, capaian pembelajaran yang kita akan pahami bersama-sama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar genetika, struktur DNA dan kromosom, serta istilah-istilah dalam kajian genetika ya. Jadi nanti dalam pertemuan ini adik-adik Ibu harapkan bisa memahami konsep-konsep yang telah kita rencanakan. Nah, sekarang kita menuju ke definisi ya, definisi sebagai pengantar ya. Definisinya apa sih genetika itu? Nah, genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mekanisme pewarisan sifat pada organisme atau makhluk hidup. Itu definisinya ilmu genetika ya. Secara umum sudah Ibu jelaskan kemarin saat perkuliahan tatap muka yang pertama. Hari ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana mekanisme pewarisan sifatnya. Sedangkan unit pewarisan sifat yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya itu disebut gen. Nah, ini biasanya yang adik-adik sebut, kenapa Bu kok sama antara keturunan dengan induknya gitu ya. Itu biasanya karena gen gitu. Tapi jangan dijawab karena takdir ya. Kalau anak biologi harus bisa menjelaskan kenapa gen itu berperan dalam mekanisme pewarisan sifat. Nah, sekarang Bu Lilin tampilkan gambar ini. Nah,
Ada sel, ada kromosom, ada DNA, ada gene atau gen. Do you remember this picture? Ingat nggak gambar ini tentang apa? Saat kalian mengambil mata kuliah biologi sel sebagai prasyarat ya di mata kuliah ini, kalian sudah punya dasar bagaimana struktur DNA di dalam sel itu ya. Mari kita ingat-ingat. Di dalam sel itu ada nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus itu ada kromosom ya. Nah, kromosom itu tersusun atas gulungan-gulungan DNA ya. Dia punya lengan, punya sentromer atau pusatnya. Nah, lengan-lengan kromosom itu disusun atau tersusun atas gulungan-gulungan DNA. Bu, kalau DNA-nya di lengan kromosom, gennya di mana? Nah, biasanya kita itu agak susah membedakan mana itu DNA, mana itu gen ya. Gen itu biasanya kan yang sering disebut tuh dalam pewarisan sifat diturunkan melalui gen gitu. Padahal ada juga struktur yang namanya DNA. Apa itu bedanya DNA dengan gen? Nah, sekarang kita dari gambar ini kita coba uraikan sedikit demi sedikit ya. DNA itu strukturnya, struktur yang menyusun lengan kromosom, struktur yang berupa seperti tangga tali berpilin seperti itu ya. Itu DNA, ada sitosin, guanin, adenin dan timin. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Itu DNA. Itu jadi rangkaian pita-pita panjang yang digulung-gulung oleh protein histon membentuk lengan kromosom, itu DNA. Gen itu segmen dari DNA itu yang mengkode sifat, itu gen ya. Jadi gen itu ya bagian dari DNA itu sendiri. Apakah gen itu DNA? Iya, gen itu DNA. Secara struktur gen itu ya DNA. Nah, terus gennya itu apa, Bu? Gennya itu adalah bagian dari DNA yang membawa sifat yang nanti akan diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang, seperti itu ya. Ini contoh animasi DNA ya. Dia deoksiribonukleik asid atau asam nukleat yang kehilangan oksigennya gitu. Bahasa sederhananya seperti itu. Strukturnya seperti ini, seperti pita berpilin seperti itu atau tangga berpilin. Nah, di mana itu gen seluruh tubuh, seluruh dunia, seluruh makhluk hidup bentuk gen dan DNA-nya seperti ini ya adik-adik. Jadi bentuk DNA-nya seperti ini. Terus Bu, yang membedakan apa? Mana itu DNA-nya? DNA pengatur bentuk rambut, DNA pengatur bentuk bibir, DNA pengatur warna kulit dan seterusnya. Apa Bu yang membedakan ya? Yang membedakan itu hanya sangat sedikit antara satu gen dengan gen yang lain. Bahkan antara manusia dengan tumbuhan sekalipun ya, bahkan antara manusia dengan kelapa, manusia dengan pisang gitu ya, itu DNA itu bentuknya seperti ini. Jadi, bukan kok ini cuma punya manusia Bu, kalau tumbuhan DNA-nya nggak seperti ini, saya nggak mau disamakan sama tumbuhan, nggak gitu ya. DNA-nya tumbuhan tuh bentuknya ya seperti ini. Nah, terus yang beda itu apanya? Yang beda itu hanya susunan ini, susunan basa nitrogennya ya. Susunan nukleotidnya. Nukleotid itu terdiri dari satu gugus fosfat, satu gugus gula dan satu basa nitrogen. Nah, base ini A itu adenin, G itu guanin, T itu timin dan C itu sitosin ya. Dari semua gen yang ada di dunia ini, yang membedakan itu hanya susunan ACTG-nya saja. Gennya pisang kayak gitu, gennya manusia kayak gitu, gennya kucing ya kayak gitu. Yang membedakan hanya ACTG-nya itu yang menjadi variasi kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, seperti itu ya. Terus kemudian, nah ini sebelum kita bahas lebih lanjut, ada satu kata-kata menarik ya. Your genetics load the gun, your lifestyle push the trigger gitu. Apa artinya? Data genetikmu atau materi genetik dalam tubuh itu dia tuh seperti peluru atau ya seperti peluru dalam sebuah pistol gitu ya atau senjata. Nah, your lifestyle pulls the trigger. Lifestylemu itu yang akan menjadi pemantiknya.
kita belajar genetika itu kita juga belajar ya bagaimana kita menyikapi diri sendiri, kita belajar tentang bagaimana pewarisan sifat-sifat itu melalui gen DNA itu, kita juga belajar tidak terlalu sombong sebagai manusia, karena ternyata materi genetik kita antara kita, semut, bahkan pisang itu sama, DNA-nya ya seperti itu, yang beda hanya susunan ACTG-nya begitu ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk untuk materi kali ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di istilah-istilah genetika yang akan kita bahas bersama-sama melalui pembelajaran pakai itu ya. Kita pakai discovery learning. Nanti Ibu akan punya studi kasus, nanti kita pecahkan bersama-sama. Oke, terima kasih.